Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dev Febrian. Aku admin Airdrop Sultan Indonesia dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai cara mencari kerja di dunia kripto. Namun alangkah lebih baiknya buat teman-teman yang masih belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Dan buat teman-teman yang ingin menjadi member Airdrop Sultan Indonesia, silahkan untuk klik link yang ada di deskripsi karena sudah aku cantumkan link channel dan grup diskusinya. Dan jika sudah, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan mengenai cara mencari kerja di dunia kripto. Nah, mungkin buat teman-teman yang sudah bergabung dan mengikuti postingan-postingan Airdrop Sultan Indonesia, teman-teman pasti sering ngelihat aku nge-share mengenai lowongan pekerjaan di dunia kripto. Dan semenjak saat itu banyak banget juga pertanyaan-pertanyaan yang muncul mengenai kerjaan di dunia kripto tentunya. Seperti kelebihan, kekurangan, kerjaan seperti apa, syaratnya gimana. Intinya teman-teman itu kepo gitu bagaimana kerja di dunia kripto itu. Dan aku ingin menjawab pertanyaan tersebut di dalam video ini dan semoga saja semua pertanyaan tersebut terjawab. Oke, tanpa basa-basi lagi buat teman-teman yang kepo banget sama pekerjaan di dunia kripto seperti apa dan cara mencari kerjanya seperti apa, itu bisa langsung simak video ini dari awal sampai akhir. Kita akan langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kenapa harus kerja di dunia kripto. Hal yang paling basic kenapa kalian harus kerja di dunia kripto adalah experience-nya. Ya, betul. Experience-nya itu bakal berbeda banget kalau misalnya teman-teman sudah bekerja, itu tuh bakalan terasa berbeda. Tapi buat teman-teman yang gak ada experience bekerja, tentunya bakal terasa biasa-biasa saja. Tapi bakal berbeda kalau misalnya kalian sudah mempunyai pekerjaan sebelumnya. Karena habit dari tim luar itu tuh berbeda sama tim perusahaan Indonesia. Jadi tentunya itu akan membawa hal yang positif, experience baru, wawasan baru juga tentunya mengenai Web3, NFT, crypto, metaverse, terus blockchain dan lain-lainnya. Itu akan meningkat juga tentunya. Dan tentunya ini yang patut banget diperhatikan kenapa kalian harus kerja di dunia kripto. Kerjaannya itu tuh kebanyakan simple, fleksibel, tapi gajinya besar. Beda dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Aku nggak bilang bahwa pekerjaan di Indonesia itu buruk, enggak. Pekerjaan di Indonesia bagus, tapi ya perusahaan-perusahaan di Indonesia kebanyakan yang baru muncul itu tuh nekan banget pekerjanya, tapi gajinya sangat kecil. Nah, maka dari itu aku menyarankan buat teman-teman untuk melirik juga nih pekerjaan di dunia kripto gitu ya. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, yang pertama ada gaji besar. Nah, ini sudah aku singgung di yang pertama tadi, yaitu gajinya itu tuh sangat besar. Ya, aku bisa bilang sangat besar karena untuk per minggu aja itu hampir mendekati UMR ya. Ya, UMR-nya bukan UMR kota besar ya, kayak UMR Jogja gitu. Nah, karena beberapa proyek kripto itu tuh menawarkan gaji sebesar 100 sampai $500 per minggunya. Nah, itu salah satunya ya. Tapi kebanyakan itu tuh gajinya itu kayak 40 sampai $200 per minggu. Itu tuh untuk pekerjaan sebagai community moderator ataupun community manager. Tapi beda lagi kalau misalnya kalian menjadi graphic designer atau software engineer atau smart contract developer, itu gajinya beda lagi dan tentunya itu lebih besar. Dan ya, gajinya sendiri nggak terpatok dalam per minggu aja, ada yang per bulan dan per tahun juga. Itu tergantung kontrak yang kalian terima. Lalu ini juga yang sudah aku singgung di pertama, yaitu fleksibel. Kelebihan fleksibel ini itu tuh benar-benar menguntungkan banget buat kalian yang memiliki pekerjaan di dunia nyata juga. Ya, kayak misalnya teman-teman punya pekerjaan sebagai developer atau menjadi seorang animator gitu di sebuah perusahaan di Indonesia, tapi ingin pekerjaan sampingan gitu yang menghasilkan lebih besar juga, itu teman-teman bisa lakukan karena memang pekerjaan di dunia kripto itu tuh fleksibel banget waktunya dan itu sangat recommended untuk teman-teman coba. Lalu yang ketiga itu banyak benefitnya. Nah, ini sebenarnya tergantung dari projectnya ya. Untuk project-project yang baru muncul itu memang benefitnya hanya sekedar memberikan token project mereka sendiri atau memberikan NFT. Tapi kalau misalnya teman-teman itu tuh bekerja di project-project verified ataupun project-project besar, itu akan mendapatkan benefit-benefit yang lumayan banyak seperti tunjangan hidup, lalu mendapatkan token kripto ataupun NFT-nya juga, atau mendapatkan uang makan dan lain-lainnya. Intinya
banyak banget benefit-benefitnya yang itu akan membantu banget buat teman-teman merasa nyaman gitu untuk kerja di dunia kripto. Lalu untuk kelebihan berikutnya dan menjadi terakhirnya juga yaitu full remote. Nah, ini salah satu kelebihan yang aku suka banget juga dan mungkin teman-teman juga bakal suka. Karena dengan pekerjaan yang full remote seperti ini, teman-teman bisa melakukan di mana aja dan kapan aja. Entah itu mungkin teman-teman berasal dari Cirebon, berasal dari Jogja, berasal dari Papua, berasal dari Aceh, itu teman-teman bisa melakukannya dalam satu tempat. Jadi nggak perlu harus pergi ke luar negeri atau ke daerah tertentu untuk bekerja gitu. Jadi benar-benar full remote, semua dikerjakan secara remote. Jadi itu kelebihan mengenai pekerjaan di dunia kripto. Sebenarnya masih banyak lagi kok untuk kelebihan-kelebihannya. Namun 4 ini aja yang aku highlight karena ini udah cukup banget lah untuk menjadi patokan kalian kenapa harus kerja di dunia kripto. Selanjutnya, kalau misalnya ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Dan ini tentunya teman-teman harus tahu juga. Hal yang paling pertama deh untuk kekurangan kerja di dunia kripto adalah perbedaan zona waktunya. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, di kerjaan dunia kripto itu kebanyakan dilakukan pada dini hari. Ya, dini hari kebanyakannya. Kalau misalnya kita di sini pagi, di sana itu malam. Kalau di sini malam, di sana itu tuh pagi. Jadi ada gap waktu yang tentunya itu menjadi tantangan tersendiri untuk kita gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman itu tuh lagi di-push gitu untuk capai target. Kayak misalnya teman-teman jadi developer, misalnya tanggal sekian harus selesai. Otomatis komunikasi harus lancar di jam-jam produktifnya. Dan ya, teman-teman harus bergadang. Misalnya dari jam 10 sampai jam 3, yang artinya harus mengorbankan jam tidur. Dan itu tentunya menjadi kekurangan tersendiri untuk kerja di dunia kripto. Lalu selanjutnya itu tuh membayar dengan token kripto. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa membayar dengan token kripto itu menjadi kekurangan? Ini menjadi kekurangan kalau semisalnya kita mendapatkan token kripto yang bukan stablecoin. Nah, karena kita semua pasti sudah tahu bahwa kripto itu tuh naiknya cepat, turunnya juga cepat. Namun semenjak akhir tahun kemarin, kripto itu tuh terus turun. Dan tentunya menerima pembayaran melalui kripto itu tuh pilihan yang buruk. Kalau misalnya kripto yang bukan stablecoin ya, itu pilihan yang buruk. Apalagi mendapatkan kripto project itu sendiri yang masih belum ada value-nya, itu mending teman-teman skip aja. Bukan tidak mensupport project-nya ataupun tokennya ataupun produknya, enggak. Tapi kalau misalnya belum ada value-nya, jangan. Ya walaupun memang bisa berpotensi lebih tinggi dibandingkan stablecoin yang sekarang yang ataupun yang ditawarkan, tapi itu sangat riskan banget yang ujung-ujungnya teman-teman akan bekerja tapi nggak akan mendapatkan apa-apa. Jadi perlu diperhatikan banget untuk pembayaran atau gajinya itu tuh melalui kripto. Silahkan untuk cari yang stablecoin, jangan melalui kripto yang biasa. Oke, selanjutnya itu tuh kebanyakan tidak transparan. Ya, mungkin buat teman-teman yang sering apply sebagai moderator ataupun jadi community manager, sering sekali kita mendapatkan ketidaktransparan dari developernya mengenai berapa lama, gajinya berapa, itu tuh nggak transparan. Yang ujung-ujungnya kita menjadi volunteer. Nah, ini sebenarnya kesalahan dari pihak kita sendiri dan juga dari developernya yang nggak mau transparan. Yang ujung-ujungnya ya kita kerja tapi ya nggak dapat apa-apa gitu. Ya jadi cuma sukarelawan namanya juga. Dan ini teman-teman harus perhatikan banget dan harus teliti kalau misalnya mau kerja di dunia kripto. Karena ini menjadi kekurangan tersendiri. Tapi nggak semua project seperti itu, nggak. Kebanyakan project itu transparan kok. Tapi kok jadi berbeda ya omongannya. Nggak, maksudku memang kebanyakannya itu tidak transparan, cuman kita tuh harus bisa mancing sendiri gitu supaya developernya itu tuh bisa transparan mengenai kejelasan gajinya berapa gitu intinya. Lalu mengenai kekurangan yang terakhir yaitu banyaknya project scam. Nah, mungkin buat teman-teman yang bilang kemarin saya kerja di project A dan benar-benar membayar tapi dia nge-scam, jadi kayaknya nggak apa-apa deh. Ya sebenarnya itu memang nggak apa-apa karena kita sudah mendapatkan gajinya. Tapi itu menjadi track record buruk untuk kita sendiri yang nantinya bakal susah untuk apply kerja di tempat lainnya. Jadi track record itu patut diperhitungkan sekali.
Jadi buat teman-teman yang kerja di project scam itu bakalan dilihat dan ya teman-teman bakal susah untuk diterimanya. Ya mungkin bisa dimanipulasi, tapi itu bakal susah karena kebanyakan untuk project-project crypto itu gampang di tracking. Jadi ya kalau misalnya teman-teman ingin mencari kerja di dunia crypto, silahkan untuk research dulu projectnya, pastiin itu projectnya real. Lebih bagus lagi kalau projectnya verified ya. Nah itu kekurangan dari kerja di dunia crypto. Sebenarnya masih banyak lagi kekurangannya dan kelebihannya juga, tapi ya aku nggak bisa menjelaskan semuanya. Teman-teman akan coba cari sendiri aja supaya tahu kekurangannya seperti apa, kelebihannya seperti apa. Namun 4 hal kekurangan dan 4 hal kelebihan itu udah menjadi patokan lah, bisa menjadikan patokan teman-teman untuk worth it nggak sih kerja di dunia kripto. Lalu selanjutnya, skill yang wajib dibutuhkan untuk kerja di dunia kripto. Nah, ini banyak banget dipertanyakan kayak, Bang, ini skillnya apa aja sih yang dibutuhkan? Nah, sebenarnya itu tergantung dari pekerjaan yang teman-teman daftar. Kalau misalnya menjadi community moderator, tentunya harus punya skill komunikasi dan menumbuhkan komunitas yang baik. Kalau misalnya teman-teman mendaftarkan menjadi sebagai developer, tentunya teman-teman harus punya skill programming. Atau mungkin teman-teman itu tuh mendaftar sebagai marketing, tentunya teman-teman juga harus punya skill marketing. Jadi itu tergantung skillnya sama apa yang kalian daftarkan. Tapi ada beberapa skill yang benar-benar wajib dan teman-teman harus punya. Yang pertama adalah bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris itu menjadi pondasi utama gitu untuk kerja di dunia kripto. Kayak interview harus pakai bahasa Inggris, komunikasi ke tim menggunakan bahasa Inggris, komunikasi ke member menggunakan bahasa Inggris, dan banyak hal lainnya menggunakan bahasa Inggris juga. Dan tentunya ini menjadi hal yang paling dasar untuk teman-teman harus punya kalau misalnya pengen kerja di dunia kripto. Lalu selanjutnya adalah komunikasi. Nah, hal ini sangatlah penting karena di dunia kripto tentunya itu kan full remote, yang artinya harus ada komunikasi, entah itu secara teks ataupun call ataupun video. Intinya ada komunikasi di dalamnya dan tentunya komunikasinya harus baik. Entah itu komunikasi dengan tim atau komunikasi dengan member, intinya komunikasi itu harus berjalan dengan baik. Jangan sampai ada komunikasi yang buruk yang nantinya akan menghasilkan ya anggapan-anggapan buruk juga lah, entah dari tim ataupun dari member. Itu akan membawakan dampak buruk ke kamu sendiri dan juga ke projectnya. Lalu selanjutnya adalah teamwork. Nah, ini penting banget. Mungkin buat teman-teman yang sudah kerja sebelumnya pasti sudah paham, tapi buat teman-teman yang baru nyemplung, teamwork itu wajib banget. Kalian nggak boleh terlalu independen gitu. Kalian bukan freelance tapi kerja gitu. Jadi teman-teman ditempatkan di tempat kerja, ada tim-tim, misalnya ada tim marketing, ada tim community moderator, ada tim community management, ada tim sosial media, ada tim developer. Intinya ada tim-timnya di sana dan teman-teman harus bisa bekerja sama antar tim, bahkan sama tim sendiri gitu. Jadi ini paling basic juga untuk teman-teman harus punya, yaitu teamwork. Nah, selanjutnya dan yang terakhir juga adalah time management. Ini berkaitan dengan skill yang dibutuhkan yang pertama, kedua, dan ketiga. Karena time management ini akan sangat teman-teman pakai banget. Karena misalnya teman-teman itu tuh ketika apply misalnya bersedia untuk aktif selama 6 ataupun 8 jam. Nah, teman-teman harus melakukan setting waktu atau melakukan planning waktu selama 8 jam tersebut supaya tidak mengganggu pekerjaan ataupun aktivitas utama kalian sendiri. Jadi, time management itu penting banget dan dibutuhkan banget. Jadi, itu ya untuk mengenai skill yang wajib banget kalian punya kalau misalnya pengen kerja di dunia kripto. Lalu selanjutnya mengenai kerjaannya ngapain aja, Bang? Nah, untuk kerjaannya sebenarnya itu tergantung dari apa yang kalian daftar. Balik lagi yang tadi. Nah, kalau misalnya kalian menjadi seorang social media spesialis, tentunya teman-teman akan menghandle sosial media, membuat sebuah planning postingan. Atau kalau misalnya teman-teman daftar menjadi community moderator, tentunya teman-teman akan melakukan handling komunitas, entah itu menjawab pertanyaan-pertanyaan member atau menyampaikan feedback member ke core team, atau membuat sebuah event-event, ataupun banyak hal lainnya yang teman-teman bisa lakukan ketika menjadi community moderator. Atau mungkin teman-teman
mendaftar menjadi sebagai developer. Tentunya teman-teman akan berkontribusi dalam pengembangan aplikasi, entah itu web, aplikasi, ataupun yang lainnya. Jadi itu tergantung apa yang kalian daftarkan ya. Nah, oke, kita akan lanjut ke pembahasan yang utamanya, yaitu rekomendasi website untuk mencari pekerjaan di dunia kripto. Nah, ini ada 4 website yang aku rekomendasikan banget dan sering aku pakai. Yang pertama adalah cryptojoblist.com. Kita akan langsung buka aja ya. Nah, di sini websitenya tampilannya seperti ini. Di sini banyak banget lowongan-lowongan yang bisa kalian daftar. Contohnya ini nih, ada yang terbaru. Terra lagi open pekerjaan sebagai mobile engineer. Nah, tinggal langsung klik aja, misalnya lalu apply now. Jadi teman-teman tentunya harus menyiapkan CV juga ya, ataupun portofolio. Nah, selanjutnya kalau misalnya teman-teman ingin cari yang lain atau ingin yang sesuai skill, atau mungkin teman-teman pengen coba-coba yang lain, ya tinggal nanti coba cari aja gitu. Karena ini banyak banget sih untuk role-nya, kayak mobile engineer, information security engineer, terus marketing, development manager, terus product manager, dan masih banyak lainnya. Dan ini tuh tentunya teman-teman bisa coba semuanya ya. Dan untuk kualifikasinya biasanya dijelaskan di sini. Salary-nya berapa juga dijelaskan di sini. Itu semuanya ada. Jadi teman-teman harus teliti di sini, dibaca, dan silahkan teman-teman juga research mengenai projectnya. Bisa teman-teman klik aja ya logo Twitternya atau ini websitenya. Kita klik dan kita lihat apakah websitenya itu tuh apa sih maksudnya, komunitasnya bagus atau enggak gitu. Nah, ini salah satu Twitternya. Kita bisa cek keaktifannya, terus verified atau enggak, kita bisa cek. Terus websitenya kita juga bisa cek. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mengincar track record juga, jadi harus nge-research projectnya itu bagus atau enggak juga gitu ya. Nah, itu salah satu websitenya. Lalu kita akan lanjut ke website yang kedua, yaitu cryptojob.com. Nah, ini sama seperti CryptoJoblist, cuman ini tuh ada apply-nya sendiri di website mereka. Contohnya seperti ini. Kita akan coba apply sebagai marketing and content manager di RoboVault. Nah, kita klik apply on CryptoJob. Nah, di sini teman-teman bisa upload resume, lalu bio, dan top skill teman-teman apa, lokasinya di mana, dan submit application. Jadi konsepnya seperti itu. Sedangkan kalau community di CryptoJoblist ini tuh biasanya melalui email ataupun diarahkan ke link job dari website mereka sendiri gitu ya. Jadi beda-beda. Sedangkan kalau CryptoJob ini memang mereka menyediakan formnya gitu untuk upload CV dan juga summary gitu. Lalu ada juga Web3 Career. Ini juga salah satu website untuk mencari pekerjaan di dunia kripto yang recommended banget karena lumayan lengkap ya. Ada internship, terus ada ini role-role-nya, apa aja skill-skillnya. Ya, ini teman-teman bisa langsung cek aja, kayak community manager tuh di sini banyak banget. Dan teman-teman bisa tracking mana aja yang terbaru dan mana aja yang udah lama, dan silahkan dipilih-pilih aja sesuai skill yang teman-teman punya. Dan yang terakhir di sini ada cryptocareers.com. Ini juga bagus banget karena sering update juga, dan ini kita bisa lihat ada data engineer, DevOps, dan lain-lainnya. Dan sama seperti CryptoJoblist dan juga Web3 Careers, mereka hanya menyediakan email ataupun direct link ke submit CV dari projectnya yang nge-open pekerjaan. Nggak seperti cryptojobs.com ini ya, crypto.job ini ya, yang menyediakan formnya sendiri. Jadi itu 4 rekomendasi websitenya yang bisa teman-teman coba karena itu recommended banget. Aku juga sering cari kerja di sana dan fleksibel. Teman-teman cukup cari yang bisa kerja selama 8 jam ataupun 6 jam aja, dan dicek juga pekerjaannya apakah sesuai dengan kualifikasi atau enggak. Dan aku harap sih teman-teman nggak mencoba untuk memanipulasi data ataupun portofolio ya, karena itu bakal berimpact buruk yang menjadikan kalau misalnya teman-teman ketahuan itu tuh nggak bakal digaji. Jadi ya seadanya aja gitu ya.
Tapi banyak kok buat project-project yang nerima yang nggak ada experience sama sekali. Contohnya jadi community moderator, itu kan nggak perlu ada experience sama sekali, dan ya gajinya juga lumayan besar. Aku juga kebanyakan menjadi community moderator kok. Jadi itu ya beberapa saran website untuk mencari lowongan kerja di dunia kripto. Oke, mungkin untuk video mengenai cara mencari kerja di dunia kripto itu seperti itu aja. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton. Kalau misalnya masih kepo ataupun ingin bertanya-tanya mengenai pekerjaan di dunia kripto, silahkan untuk komentar aja. Nanti aku akan jawab semuanya. Dan buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan like. Jika tidak, silahkan dislike. Dan teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Oke, sekian dari aku. Terima kasih banget udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.